dan berada sekitar sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem pengajian karyawan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nila Poma Aimas Andeloti, biasa dipanggil Aimas, kelas 12 jurusan Otomatisasi dan Pengelolaan Negara, Usaha Pengembangan. Nah, karena kita mempelajari mengenai sistem pengajian pegawai, dan tentunya kita perlu mengetahui satu, pengertian sistem pengajian pegawai, dua, pola dasar perhitungan pengajian, tiga, sistem pengajian pegawai, dan yang terakhir dasar hukum sistem pengajian. Pengertian sistem pengajian adalah sistem pembayaran atas jasa dan tenaga yang telah diberikan pegawai kepada perusahaan. Selanjutnya, pola dasar sistem pengajian. 1. Upah atau gaji harus mencerminkan nilai pekerjaan atau tugas. 2. Kenaikan gaji hendaknya sebanding dengan peningkatan produktivitas kerja. 3. Peningkatan gaji hendaknya diperhitungkan dengan keuntungan negara dan penampilan individu PNS. Yang keempat, peningkatan gaji tidak diberikan dalam basis yang permanen. Dan yang terakhir yaitu adanya ukuran yang stabil dari penghasilan kerja. Selanjutnya mengenai sistem pengajian. 1. Sistem pengajian skala tunggal. Sistem pengajian di mana pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama tidak memperhatikan sifat dan tanggung jawab pekerjaan itu. 2. Sistem pengajian skala ganda, yaitu sistem pengajian di mana gaji yang diberikan berdasarkan sistem pekerjaan, prestasi yang dicapai, berat dan ringan yang harus dipikul. Yang ketiga, sistem pengajian skala gabungan, yaitu sistem pengajian di mana perpaduan antara sistem pengajian skala tunggal dan skala ganda. Selanjutnya, dasar hukum sistem pengajian. A. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini melindungi hak setiap pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak. Atas dasar tersebut, pemerintah menetapkan upah minimum atau UMP, upah minimum provinsi, yang didasarkan pada kehidupan yang layak setiap daerah. Oleh karena itu, kebutuhan hidup yang layak di setiap daerah tidak sama. UMP yang ditetapkan di setiap daerah pun tidak sama. B. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Ada beberapa prinsip yang dinyatakan dalam peraturan tersebut tentang dasar pengajian atau pengupahan, yaitu sebagai berikut. A. Adanya hubungan kerja. Dalam hubungan kerja harus ada dua unsur pokok untuk dapat mengatakan bahwa seorang dikatakan menerima upah, yaitu adanya pekerjaan dan instruksi untuk melakukan pekerjaan. B. Jumlah gaji pokok minimal 75% dari gaji tetap. Sesuai dengan pasal 5 pada Peraturan Pemerintah atau PP ini, gaji tetap berdiri di atas gaji pokok plus tunjangan tetap atau tunjangan yang diperoleh pegawai dengan jumlah tetap pada setiap periode pengajian. Gaji ini tidak boleh di bawah UMP. C. Tidak ada diskriminasi. Sesuai dengan pasal 11 pada PP ini, pemberian upah harus adil, objektif, dan tidak diskriminasi, seperti berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. D. Jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu pembayaran diatur pada pasal 18 sampai dengan 20. Artinya, jika kesepakatan waktu pembayaran adalah setiap bulan, pekerja menerima upah setiap bulan 1 kali. E. Pembayaran dilakukan dalam mata uang yang sah. Jadi, pembayaran gaji di Indonesia menggunakan mata uang Indonesia, yaitu rupiah, pada pasal 21. F. Tidak bekerja, tidak dapat bayaran. Maksud dari tidak bekerja, tidak dapat bayaran adalah
Upah tidak dibayar apabila pekerja tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan pasal 21. Jadi pekerja yang tidak melakukan pekerjaan tidak berhak atas upah, bukan karena upahnya dipotong. G. Cuti tetap digaji. Hal ini diatur pada pasal 24. Cuti bukan berarti mangkir dari pekerjaan, tetapi cuti adalah hak pegawai sehingga walaupun cuti tetap menerima upah. H. Total pemotongan upah maksimum adalah 50%. Sesuai dengan pasal 57, perusahaan dapat memotong gaji pegawai karena beberapa alasan, tetapi pemotongan dibatasi sampai 50%. Hal ini dilakukan agar pekerja masih mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga masih dapat bekerja. I. Pengurangan untuk pihak ketiga harus dilakukan berdasarkan surat kuasa. Perusahaan dapat melakukan potongan terhadap gaji pegawai dan diserahkan langsung kepada pihak ketiga, dengan syarat perusahaan harus terlebih dahulu menerima surat kuasa untuk melakukan hal tersebut dan dari pegawai yang bersangkutan. Contohnya, jika pegawai mempunyai pinjaman di bank, perusahaan dapat menyerahkan pembayaran pinjam langsung ke bank tersebut sesuai dengan surat kuasa. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada pembahasan tadi terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan para Om Santi Santi.